Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini masih dari dunia selebriti, masih dalam kasus poligami ya Ustadz, di mana selalu menjadi headline dan pembicaraan yang menarik poligami ini. Oke, Ustadz, saya pertama gini dulu, saya mau nanya tentang poligami dulu deh, dari poligami yang benar dari sudut pandang agama dulu. Poligami itu hukumnya adalah boleh, mubah. Itu dasar hukum yang pertama. Jadi kalau laki-laki menikahi perempuan, dalam hal ini dia berpoligami, maka hukumnya adalah boleh atau sah, apapun kondisinya. Karena memang kita kembali lagi ke hukum yang awal, bahwa itu pada dasarnya diperbolehkan. Sekalipun tanpa restu atau izin istri pertama. Mengenai masalah restu, karena itu kembali kepada keluarga, kembali kepada si suami yang akan melakukan poligami. Jika dia mempersiapkan, memikirkan hal-hal yang akan menimbulkan risiko, maka dia tidak akan ambil hal itu. Tapi kalau memang seandainya dia bisa yang namanya mengatasi, artinya memberikan penjelasan yang lebih bisa diterima oleh kedua belah pihak, baik itu istri pertama sebagai orang yang menjadi korban ya dari poligami si suami, jika bisa untuk mengatasi dengan cara yang berkelakuan adil dan sebagainya, ya masih boleh saja, nggak apa-apa, tanpa harus ada izin dari si istri pertama. Alangkah, tapi kan lebih baiknya ketika memang izin dulu ya, izin dulu lah sebelum nikah. Oke. Kalau tidak diizinkan, baiknya tetap dilaksanakan atau tidak, atau mundur. Jadi gini, biasanya memang segala sesuatunya kalau yang tidak diizinkan berarti dia tidak menerima, tidak mengikhlaskan, gitu loh. Nah, ujung-ujungnya khawatir kita terjadi hal-hal di luar dari prediksi kita, di mana perkawinan itu akan langgeng. Nah, malah justru sebaliknya, kalau tidak akan mendapatkan izin, khawatirnya dia akan kandas. Kenapa? Karena tidak mendapat restu. Karena restu itu paling penting di dalam kegiatan yang namanya pernikahan, itu penting adanya doa dan restu. Tapi Ustadz, jikalau suatu pernikahan siri itu didasari awalnya karena perselingkuhan, gimana Ustadz? Nah, bagaimana kita untuk bisa tidak menimbulkan yang namanya kerja seperti perselingkuhan? Karena selingkuh itu di Islam diperbolehkan, karena itu membahayakan, apalagi menjurumus kepada perzinahan. Nah, ini jelas dilarang. Nah, bagaimana kalau supaya tidak terjerumus? Makanya kedua belah pihak, artinya si suami yang akan berpoligami itu bisa melakukannya dengan pernikahan secara agama. Nah, ini boleh, karena khawatir terjerumus dalam jurang perzinahan. Setiap yang berpoligami pasti akan mengatakan bahwa saya bisa berlaku adil. Sekali lagi, adil itu kan bukan milik manusia ya. Pasti selalu berakhir tidak baik. Kalau lain berkaca, kalau kita di Arab Saudi sana ya kan. Adil yang dimaksud itu seperti apa sih? Jadi gini, adil yang di sini adalah adil tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang tersakiti. Artinya porsi keadilan itu bisa ditempatkan kepada porsinya masing-masing. Jadi kalau kita menganggap itu berpoligami, berarti kita harus berkeadilan antara istri yang pertama, istri kedua, berbagi. Nah, dalam hal ini apa? Nafkah lahir dan batin itu yang paling penting dalam berkeadilan. Tapi kalau pada akhirnya Ustadz, untuk pernikahan siri sendiri didasari mungkin awal dari perselingkuhan, mungkin istrinya menolak akan hal tersebut, ini suaminya zolim juga nggak sih Ustadz? Jadi gini, karena memang dalam proses poligami ini pasti ada yang sesuatu yang menyangkut tentang ada orang yang tersakiti. Pasti ada orang yang tersakiti. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti ada yang menjadi terzolimi. Nah,
Bagaimana hukumnya? Ya pasti dosa. Karena kita menzolimi. Nah, bagaimana supaya tidak dosa? Ya berarti kita harus memberikan berkeadilan, memberikan sesuatu penjelasan yang jelas, dan kita berjanji, bukan hanya berjanji terhadap pasangan kita, tetapi kita berjanji kepada Allah. Karena yang namanya nikah itu bukan hanya berjanji antara suami dan istri, tetapi disaksikan Allah sebagai saksi. Dia paling penting. Tapi itu bisa didasari karena nafsu juga sih, Ustadz, artinya ya untuk berpoligami ini Iya, bisa jadi begitu. Karena kenapa? Orang yang berhasrat untuk berpoligami, tentunya dasar awalnya adalah hasrat yang menggebu-gebu. Karena itu nafsu yang dikedepankan. Bahkan dia rela untuk menyakiti atau menzolimi. Nah ini jelas malah justru kita bukan mendapatkan suatu kebahagiaan, ya mungkin sesuatu keterpurukan buat kita untuk ke depan. justru pernikahan akan terpuruk ya, Ustadz. Nah, terpuruk dengan sebab kenapa? Karena kita tidak memikirkan tentang keadilannya, kemudian kita tidak memikirkan siapa yang tersakiti dan terzolimi. Nah ini akan berakibat kepada jurang yang namanya keterpurukan dalam kehidupan. Karena kehidupan itu adanya penyesuaian, balancing ya, antara hubungan manusia dengan manusia itu bisa lebih baik supaya dia bisa gitu. Dan tidak ada keberkahan itu. Nah justru itu adalah keberkahan itu timbulnya dari situ. Jadi jika kalau kita tidak memikirkan orang yang tersakiti, yang terzolimi, keberkahan kita tidak akan dapat. Dengan sebab kita mengambil jalan nekat dengan karena nafsu yang menggebu-gebu, sehingga kita ngambil jalan tersebut, dan ini bahkan bukan menjadi suatu kebahagiaan, malah justru menjadi keterpurukan. Mungkin Ustadz ada ini nggak sih Ustadz, masukan atau nasihat juga, karena kan eranya sekarang nih mungkin generasi muda sekarang mungkin apalagi banyak yang ikut berhijrah, mungkin sudut pandangnya beda nih soal poligami sendiri nih, mungkin bisa kasih masukan Ustadz. Jadi gini, kembali ke awalnya, hukum dari pernikahan itu adalah yang paling bagus adalah sunnah, di mana kita menikah itu mendapatkan halal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya itu jangan kita khianati, jangan kita menyakiti, jalan saja sesuai dengan keinginan. Yang paling terpenting adalah fondasi di bidang keagamaan. Jadi iman harus kuat, ibadah harus tetap jalan setiap hari. Itu sebagai benteng dalam kehidupan kita di dunia, karena dunia itu banyak godaan, cobaan dan sebagainya. Macam kalau kita pegang yang namanya agama yang kuat, iman yang kuat, tentunya bagaimanapun godaannya, kita tetap dalam jalan shiratal mustaqim, jalan yang lurus menuju kebahagiaan, mawaddah warahmah. Itu yang paling. Kalau kita ngomongin poligami, kita selalu bicara soal si laki-lakinya. Okay. Lantas bagaimana dengan perempuan yang akan dipoligami, yang statusnya adalah tahu bahwa si pria ini sudah beristri, akankah dan atau haruskah wanita yang dinikahi ini pun minta izin ke istri pertamanya, kan? Jadi gini, secara agama meskipun poligami itu dibolehkan, tetapi wanita-wanita pun jangan gampang untuk bisa dinikahi secara siri. Karena kenapa? Butut-bututnya kita yang menjadi perempuan itu menjadi korban. Jadi paling enggak kita harus selektif bagaimana itu calon pasangan kita mau dijadikan istri yang kedua dan seterusnya. Kita harus telusuri dulu apakah dia adalah pasangan yang sah, apakah dia terikat pernikahan, apakah dia udah bebas. Nah ini menjadi patokan, barulah kita mengambil langkah, kita siap untuk dipoligami. Tetapi kalau tidak, ya jangan kita lakukan. Karena memang sepatutnya ya kita harus menjaga hati, karena manusia itu punya hati. Kalau kita dibalik, ya bagaimana kita di posisi istri yang pertama, tentunya kita juga akan nggak mau menerima dengan hal tersebut. Jadi paling tidak kita sebagai misalnya wanita-wanita yang akan dipoligami, telusuri dulu apakah itu pasangan yang akan dipoligami itu punya pasangan istri yang sah atau dia bebas, statusnya harus bebas. Barulah kita melangkah kalau memang seandainya bisa dijadikan